Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, yang insyaallah kesempatan yang berkah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bermajelis kembali, kita bisa melanjutkan kajian kita, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab tauhid. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang bab al-khauf minasyirki. Ini takut terjerumus dalam kesyirikan. Makna apa secara globalnya? Kalau dalam secara bahasanya adalah takut dari syirik. Jadi kita artikan sini takut terjerumus dalam kesyirikan. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini penulis menyebutkan firman Allah taala dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sehingga Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sehingga Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, orang yang mengucapkannya. Dan sini Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak mengampuni dosa syirik. Dosa yang menyekutukan Allah dengan selain Allah. Dan kesyirikan maka tidak diampuni selama-lamanya. Karena di sini ini merupakan bentuk kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Itu juga karena di sini adalah menentang hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh hambanya adalah diibadahi dan tidak disekutukan. Maka dengan ini kalau seorang melakukan perbuatan ini, perbuatan kesyirikan, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan pelakunya di dalam neraka. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah ini syirik besar ataupun syirik kecil? Maka di sini adalah mencakup semua kesyirikan, baik besar ataupun kecil. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kata ayyusrakati, yakni menyebutkan Allah dengan sesuatu. Ini umum, mengandung umum.
Allah sibukkan dengan selain Allah loh, seperti berhala, kuburan, kemudian benda-benda yang lainnya, ini umum. Kemudian wayak firma dari sini dan mengambil dosa dan sini. Dan ini dosa selain syirik Allah ampun. Ini ada yang mengatakan dari para ulama tentang dosa selain syirik. Bagaimana? Ya kalau Allah berkehendak Allah mengampuni, kalau tidak ya kan Allah ya azab dengan keadilan. Dan saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sini dalam kitab ini penulis ini menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berdoa atau memohon kepada Allah, wajibni wabaniya anak budal asna. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini anak keturunan beliau Nabi Ibrahim ini yang semuanya. Ya. Beliau Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Dijauhkan dari kesyirikan. Maka dengan ini ya, doa orang tua pada anaknya ya, ini adalah juga sebagai orang tua adalah senantiasa berbuat demikian, senantiasa mendoakan anak keturunannya agar terhindar dari kesyirikan. Karena sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya ya, kesyirikan merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan pelakunya dalam neraka. Maka hendaklah seorang takut ya semua dari kesyirikan, kemudian senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya, diri kita dan anak keturunan kita terhindar dari menyembah berhala, karena merupakan ya bentuk ya, kesyirikan. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ajubni. Ini adalah ya, jauhkanlah aku. Makanya jauhkanlah aku dari berhala. Nanti saya menyembah berhala. Ini tidak hanya beliau saja, tidak hanya beliau saja, akan tapi juga keturunannya. Karena dalam hal ini ya, dijauhkan dari ini, agar dijauhkan dari menyembah berhala yang beliau minta di sini. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini takut terjerumus pada kesyirikan pada diri dan keturunannya. Padahal beliau ini merupakan ya Khalilur Rahman. Ini adalah kasih Allah. Kemudian ya, namanya para nabi ini masih takut terjerumus dalam kesyirikan. Namun bagaimana dengan kita? Maka dengan ini kita tidak aman daripada namanya kesyirikan dan tidak aman daripada nifaq. Maka adalah kita mencontoh beliau alaihi salam, mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salam, ya berdoa agar ya dijauhkan daripada kesyirikan. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kalimat anak budal asnam yang menyembah berhala, di sini maksudnya ya, patung-patung. Asnamnya adalah jamak dari namanya patung. Ini sesuatu yang dibuat menyerupai manusia atau lainnya, kemudian diibadahi atau disembah. Ini merupakan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini ya, patung ini benda yang dibuat mirip ya, seperti manusia bentuk-bentuknya, kemudian dia diibadahi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ini berlindung dari hal tersebut. Senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kuburannya tidak dijadikan berhala ataupun patung yang disembah.
Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la taj'al qabri wasanan lipat. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Di sini Rasulullah SAW berlindung terhadap demikian. Maka dengan ayat ini dapat kita ambil syahid bahasanya Ibrahim alaihissalam ini takut dari kesyirikan, walaupun beliau adalah seorang nabi dan rasul. Kemudian dalam hadis sini penulis menyebutkan dalam kitab ini bukan hadis Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasuila anhu faqala arya. Satu yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka beliau ditanya tentang syirik kecil, maka beliau menjawab arya. Dan ini Rasulullah SAW mengucapkan demikian, takut pada kalian, maksudnya sini akhafu ma akhafu alaikum, dan sesungguhnya aku khawatirkan kepada kalian ini adalah untuk seorang muslimin seluruhnya, yang beliau takutkan dari kesyirikan, syirik kecil, bahwasanya apa yang kita lakukan untuk kaum muslim ini takut terjumus ke dalam syirik kecil. Karena bisa jadi dengan syirik kecil ini menjadi syirik besar, naudzubillah menjadi sebagaimana kerikil yang bertumpuk-tumpuk menjadi besar kemudian menjadi gunung. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sini yang dimaksud dengan riya ini adalah artinya secara bahasa adalah pamer. Maksudnya disini disebutkan dalam istilahnya riya tersebut adalah ini beribadah kepada Allah agar dilihat manusia, kemudian dipuji, kemudian agar dikatakan seorang ahli ibadah, orang yang tekun ibadah, orang yang rajin ibadah. Dan walaupun ibadahnya ini bukan karena manusia, akan tapi kalau dia hal tersebut karena manusia, maka ini adalah syirik besar. Kalau bukan karena manusia tadi hanya syirik kecil, alhamdulillah. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan riya ini tidak hanya dilihat saja, yang didengar oleh manusia, ini juga termasuk bentuk riya. Akan tetapi seorang ini mengharuskan ibadah ini kita tunjukkan kepada orang lain, agar orang lain mencontoh. Ini bukan termasuk riya. Kita sholat sunnah masuk masjid, kemudian tujuan agar orang mencontohnya, ini bukan termasuk riya. Dengan kata kita harus berikan contoh terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian riya atau pamer tadi ini ada dua macam yang bisa membatalkan ibadah. Yang pertama karena memang dasarnya dia ini riya ataupun pamer, ini amalannya menjadi batil. Dia sholat karena sholatnya karena manusia, kita melakukan sholat karena manusia, ini adalah termasuk dia sehingga menyebabkan batal amalannya. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sini hanya begitu saja, akan tapi dia enggak berkeinginan untuk tidak manusia melakukan sholat, kemudian ada orang lewat, orang masuk masjid, dan dia tidak berbuat pamer, ini termasuk bukan ya. Saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Kemudian juga penulis sini ya, menyebutkan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dan dia berdoa kepada selain Allah, maka akan masuk neraka. Saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ya, ada kalimat doa. Ya, doanya ada dua. Ya. Ya, ini berdoa pada selain Allah, ada dua macam. Ya, jadi doa ibadah atau doa masalah. Doa ibadah ini ketika seorang melakukan ibadah, misalnya sujud membaca ya, Subhanallah a'la begitu, dan ibadah yang lainnya. Ya, ini kalau dia ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua apa bentuk kesyirikan. Begitu juga doa ya, masalah. Ya, ini masalah adalah doa permintaan. Seorang tentu rezeki Allah bisa mengatakan, ya Allah berikan saya rezeki kita. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dalam ayatnya. Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati la yadkhuluna jahannam dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kabulkan, dan barang siapa yang menjauhkan diri dari ibadah kepadaku maka akan masuk neraka. Maka dengan ini ya, semua ibadah, semua doa baik ibadah atau doa masalah ini hanya suka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di sini masalah doa ya, masalah doa benar tidak semuanya bentuk kesyirikan. Ini kepada makhluk, seandainya itu mampu, ini tidak ya, mengapa. Ya, ini tidak mau, ini boleh. Ya. Bisa minta tolong menggunakan barang yang mungkin jelas dia mampu untuk melakukannya. Nah, dia mendengarkan perkara-perkara yang lain. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sini dakhalan, maksudnya secara ini dia akan ya, kekal. Alhamdulillah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harama alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka akan Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya neraka, dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Jadi dengan ini diharamkan ya, surga ini, maka dia kekal di dalam neraka. Maka adalah seorang itu ya takut daripada kesyirikan tentang hukuman ini. Yang adalah takut kenapa? Hukumannya tadi dia diharamkan surga, kemudian dia menjadi kekal di neraka. Alhamdulillah, maka adalah senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya kita tidak menjadi orang yang rugi. Termasuk rugi tadi ya, diharamkannya surga dan menjadi kekal dalam neraka. Maka dengan ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ya pertolongan ya, untuk mempelajari ilmu agama sehingga menjadi orang yang bertauhid, sehingga terhapus dari kesyirikan. Demikian wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini mendapatkan bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirnya kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.